Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, orang tua, siswa, siswi Pospaul Victor ini yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya, Aning Pratiningsih, selaku pengampu kelas TOEIC. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan tentang sistem dan bagaimana cara pembelajaran dari rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran dari rumah bukan seperti pembelajaran melalui LKS atau melalui tugas-tugas yang sebelum-sebelum ini Bapak Ibu ketahui. Namun pada kurikulum pembelajaran dari rumah, bahan-bahan yang akan kita ajarkan juga semua yang ada di sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali bahan-bahan ajar di sekitar rumah yang bisa kita jadikan arena bermain sambil belajar dengan putra-putri Bapak Ibu semua. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Pada saat anak Ananda di rumah bersama Bapak Ibu dan Bapak Ibu membersamai Ananda, akan banyak sekali pelajaran yang akan kita tanamkan kepada Ananda, di antaranya pelajaran pendidikan karakter, pendidikan nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik, kognitif, bahasa, kemudian sains, ada juga seni kriya. Bahan-bahannya apa saja? Di sekitar rumah banyak sekali yang bisa kita jadikan bahan-bahan acuan pembelajaran. Contoh soal kecil. Biasanya Bunda pada saat di rumah ketika sedang memasak misalnya di dapur, maka di dapur itu dijadikan sentra area pembelajaran. Banyak hal di dapur yang bisa dijadikan bahan pembelajaran. Contoh seperti soal adalah cabai. Pada saat kita memasak, biasanya Ananda akan ikut bersama kita ke dapur. Nah, di situ kita bisa memberikan pelajaran kepada Ananda dengan bahan dasar pembelajaran misalnya cabai. Biasanya di dapur tentu banyak kan Bapak Ibu mempunyai cabai, ada yang cabai hijau, cabai merah, kemudian cabai rawit. Nah, pembelajaran bagaimana yang bisa kita ajarkan kepada Ananda? Kita bisa mengajarkan nilai agama dan moral kepada Ananda bahwa cabai itu adalah ciptaan Tuhan. Kita memberikan penanaman moral kepada Ananda bahwa kita harus bersyukur, bahwa kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat Tuhan, yaitu masih diberi nikmat bisa merasakan atau mempunyai bahan di rumah yang berupa cabai. Kemudian nilai matematikanya bagaimana? Untuk nilai matematikanya kita bisa mengajarkan kepada Ananda untuk menghitung cabai. Misalnya dari mulai cabai yang paling kecil kita hitung jumlahnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian nilai seninya bagaimana? Kita bisa mengajarkan kepada Ananda untuk memilah warna yang ada. Dari yang hijau dikelompokkan dengan hijau, yang merah dikelompokkan dengan yang merah. Nilai kognitifnya bagaimana? Mengenal bentuk dari cabai itu sendiri. Ada bentuk yang kecil, bentuk yang sedang, bentuk yang besar. Ada yang pendek, ada yang sedang, ada yang panjang. Itu sebagian nilai-nilainya. Kemudian seni krianya bagaimana? Kita bisa menempel cabai-cabai tersebut menjadi suatu bentuk di sebuah kertas. Kita bisa menyuruh Ananda merangkai cabai menjadi bentuk bunga. Nah, seperti ini misalnya. Walaupun sederhana, ini menjadi suatu kriya, seni kriya. Kita bisa menggunakan benang atau tali rafia yang ada di rumah, kita ikat, kemudian kita pakaikan lidi misalnya. Apa yang ada di sekitar kita yang di dalam rumah bisa kita jadikan pelajaran. Selanjutnya kita juga bisa mengenalkan masih searea dapur Bapak Ibu semuanya. Di dapur pasti ada yang namanya bawang merah, bawang putih. Pelajaran yang bisa kita tanamkan kepada Ananda,
nilai agama, moralnya, pasti bersyukur akan ciptaan Tuhan. Kemudian nilai sainsnya bagaimana? Nilai sainsnya kita bisa mengajarkan kepada Ananda memotong dari bentuk yang padat menjadi bentuk yang lunak ketika dipotong-potong kemudian kita tumbuk, itu nilai sainsnya. Kemudian nilai motoriknya bagaimana? Nilai motoriknya kita mengajarkan Ananda menjemput bawang putih, mengambil bawang putih, mengambil bawang merah, kemudian memotongnya, itu juga termasuk nilai motoriknya. Bagaimana nilai matematikanya? Kita bisa mengajarkan kepada Ananda dari segi warna, mengelompokkan dari segi warnanya, mengelompokkan dari besar kecilnya. Ada yang paling kecil, sedang, kemudian yang paling besar. Mudah kan, bukan Bunda? Kemudian ada lagi Bunda, kita bisa mengajarkan kepada Ananda tentang biji-bijian yang ada di dalam dapur. Ada biji kacang, ada bumbu merica, ada ketumbar, kemudian ada juga rempah-rempah. Kita bisa mengajarkan kepada Ananda untuk warna, estetika warnanya dengan menggunakan kunyit. Kemudian dengan mengenalkan, menghidu bau-bau bumbu dapur. Kunyit baunya bagaimana, kemudian kencur baunya bagaimana, serai baunya bagaimana, ketumbar baunya bagaimana, merica bagaimana, lengkuas bagaimana. Itu sebagian yang bisa kita ajari. Itu baru lingkup di dapur Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita berpindah lagi. Pembelajaran dari rumah, seantero rumah juga bisa dijadikan bahan pembelajaran dalam kita membersamai Ananda. Setelah kita sibuk di dapur, kita akan menata makanan tersebut di meja makan. Apa yang ada di meja makan? Tentu tidak lari dari yang namanya piring, sendok, garpu, kemudian gelas, tutup gelas, atau cangkir, kemudian piring kecil sebagai alas cangkirnya. Ada juga mungkin tempat minum Ananda. Pelajaran apa sih yang bisa kita ajarkan kepada Ananda di ruang makan tersebut? Kita bisa mengajarkan Ananda dengan nilai agama, mensyukuri nikmat Tuhan tentang makanan yang ada. Masih banyak di luar sana anak-anak yang sedang kelaparan. Nah, di sini kita mengajarkan Ananda untuk mensyukuri semua makanan yang ada di dalam rumah. Kemudian, untuk estetikanya bagaimana? Mengajari anak cara makan sambil duduk. Lanjut lagi untuk nilai agamanya, doa sebelum makan. Bagaimana doa sebelum makan, sesudah makan, itu masuk penilaian agama. Untuk fisik motoriknya bagaimana Bapak Ibu? Fisik motoriknya, kita mengajarkan anak mengambil sendok, mengambil piring, kemudian duduk manis pada saat makan. Estetikanya bagaimana untuk nilai sosemnya? Makan tidak sambil berbicara. Masih dilanjut lagi Bapak Ibu. Bagaimana caranya selanjutnya lagi? Pada saat setelah makan, setelah selesai makan, kita ajarkan tadi yang sudah di depan, doa setelah makan. Mengembalikan piring yang kotor, ditaruh ke tempat cucian piring. Itu juga termasuk penilaian yang ada dan pembelajaran yang ada di ruang makan. Bapak Ibu yang kami sayangi, kami sangat berharap dalam pembelajaran dari rumah bantuan Bapak Ibu semua dalam membersamai Ananda, sehingga kita bisa bekerja sama demi terlangsungnya pendidikan anak usia dini dan majunya Pospal Ciptorini. Sampai sini dulu Bapak Ibu semuanya. Akan kita lanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.